Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Teman pemilih, pada tanggal 11 September yang lalu kita memperingati Hari Radio yang ke-58 tahun. Dan tentu saja teman pemilih, radio ini mempunyai peran yang sangat penting, utamanya dalam sejarah bangsa Indonesia dan juga sejarah demokrasi hingga saat ini. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang mengenai peran radio dalam demokrasi dan pembangunan daerah bersama narasumber spesial dari Radio RSPD Klaten yang sudah hadir di studio, Bapak Pinandita Bima Mahendra, Kepala Bidang Komunikasi dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika. Selamat datang di podcast Dinamis, Pak. Selamat datang, Mbak. Ya. Kabarnya hari ini gimana? Sehat? Sehat, bahagia. Alhamdulillah ya. Baik Pak, teman pemilih di Kabupaten Klaten ini tentu tidak asing dengan Radio RSPD. Kepanjangannya adalah Radio Siaran Publik Daerah ya, Kabupaten Klaten. Dan radio ini berdiri pada 25 Januari 1967 ya, dan mengudara pada pancaran gelombang 91,6 FM. Nah, mungkin awal kita berbincang tentang sejarah pendirian radio dulu ya Pak ya. Mungkin kita bisa flashback dulu, bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya RSPD Klaten, Pak. Oh iya, kita berbicara dulu terkait Hari Radio ya, terkait Hari Radio dan bagaimana peran radio dalam kemerdekaan Republik Indonesia seperti itu ya. Jadi untuk Hari Radio sendiri itu berdiri pada tanggal 11 September 1945. Itu berbarengan dengan mengudara pertamanya RRI. RRI seperti itu. Nah, sejarah dimulainya radio di Indonesia itu juga dalam membantu dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kemerdekaan ini disiarkan ke seluruh masyarakat Indonesia, ke seluruh wilayah dan ke luar negeri. Nah, pada kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, Mbak, jadi ada seorang wartawan namanya Pak Safifuddin. Nah, dia itu wartawan Radio Domai, kalau saya Domai ya. Radio Domai, dia mendapatkan teks proklamasi, terus teks proklamasi, bagaimana teks proklamasi itu disebarkan melalui radio. Nah, dia melaporkan ke Pak Safifuddin, melaporkan ke Pak Waidan B. Palewan sebagai kepala bagian Radio Domai pada waktu itu. Kemudian memerintahkan seorang Markonis bernama F. Wus untuk menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru seperti itu. Karena waktu itu baru ada radio saja ya Pak ya? Iya, karena sebagai media untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat ya. Dulu ada koran juga, Mbak, ada koran. Ada koran. Ya. Kan koran yang elektronik radio gitu. Iya. Kalau koran terbatas ya, maksudnya kan hanya untuk di sekitar apa ya? Kota-kota besar dulu ya. Mungkin ya. Jadi peran radio sangat krusial ya sangat pada krusial. waktu itu untuk mengumumkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Sudah merdeka. Ya. Kemudian selanjutnya perkembangannya? Untuk perkembangan radio sendiri dari sejak kemerdekaan, terus di Orde Baru sampai sekarang radio itu masih terus eksis. Jadi teknologinya udah lama gitu ya, Mbak. Saya ingat radio itu bagaimana sebelum ke Indonesia, mungkin saya boleh bercerita radio itu menemani diri saya gitu ya. Dari saya kecil gitu ya. Saya cerita pengalaman dulu aja bahwa sejak kecil saya sering mendengarkan radio, terutama di keluarga itu si Mbah, Bapak itu kan ngurung radio ini banter banget karena di tempat saya itu kan tukang kayu ya, jadi nukang sama dengerin radio. Nah, terus kalau harus keras ya? Iya, harus keras, makanya kedengeran radio gitu ya. Terus pas malam, kita kan waktu kecil, waktu belajar kan nggak boleh nonton TV ya. Nonton TV nggak boleh gitu, harus belajar gitu kan. Nah, belajar itu juga menemani belajar itu dengan mendengarkan radio. Kalau dulu saya masih kecil itu, waktu saya SD SMP itu masih sering ini, Mbak, beli tiket-tiket apa namanya tuh?
buat pesan, request lagu. Tahun berapa ya itu? Itu kalau nggak salah tahun 2000-an awal ya. Tahun 2000-an awal masih kartu request untuk pesan ke teman-temannya, salam-salam siapa gitu, terus pesan request lagu. Kalau dulu kan ini ya, kalau kita harus dengerin lagu harus beli kaset kan, beli kaset. Kalau sekarang kan tinggal klik YouTube gitu bisa. Kalau dulu beli kaset, kalau nggak bisa beli kaset, dengerin radio itu harus request. Dengerin lagu itu harus request. Nah, request lagu terus sampai saya kuliah, sampai itu juga karena nggak punya TV di kosan dulu, terus sampai sekarang malah kerjanya juga ikut di radio. Ya memang waktu itu memang jadi salah satu hiburan, mungkin satu-satunya hiburan selain TV ya. Anak-anak muda zaman dahulu ya request lagu, kemudian pesan lewat kartu request dulu namanya kalau di radio. Ya, terus kemudian perkembangannya sampai saat ini masih bertahan ya radio ya sampai sekarang ya. Kemudian kalau kaitannya dengan, kalau dulu kan kaitannya dengan kemerdekaan ya, menyiarkan berita kemerdekaan ya. Kemudian kalau untuk perannya dalam demokrasi seperti apa? Radio dalam perkembangan demokrasi ini sangat membantu, terutama RSPD Klaten kemarin pada waktu pemilu seperti itu ya, secara teknis pada waktu pemilu kita ikut membantu mensosialisasikan, kita bikin acara bareng dengan KPU Kabupaten Klaten, mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu. Terus pada waktu debat kita streaming, terus waktu penetapan penghitungan suara kita ikut pengumuman dan sebagainya. Jadi kita di setiap tahapan pemilu kita selalu mengikuti secara langsung dengan KPU. Terus secara media, sebagai media, RSPD Klaten selalu menyampaikan materi-materi terkait pendidikan politik, pendidikan politik, di mana kalau pemilu itu biasanya ada bias biasanya bias antara pemilih A, pemilih B, terus biasanya ada misinformasi atau informasi yang hoax. Jadi radio itu sebagai media untuk informasi yang benar gitu ya Mbak ya. Ketika ada suatu hoax atau apa, kita meluruskan informasi tersebut. Karena ketika pemilu itu informasinya akan lebih banyak, mungkin disinformasi banyak sekali seperti itu. Ya itu kaitannya mungkin dengan perkembangan media digital juga ya Pak ya. Kemudian ada televisi, kemudian ada media sosial, kemudian kadang juga ada media platform streaming ya. Nah kalau menurut Bapak nih, bagaimana strategi RSPD Klaten agar tetap relevan dan juga menarik nih di tengah derasnya arus media baru ya? Nah di RSPD ini selain siaran radio secara manual gitu ya, melewati frekuensi 91,6 FM, RSPD juga ada beberapa platform terutama streaming. Kita bekerja sama dengan Jogja Streamers, jadi kita bisa streaming secara mendengarkan radio secara online di seluruh dunia. Kadang pendengar-pendengar yang nggak dekat dengan Klaten atau yang misalkan di Sumatera atau Kalimantan atau luar negeri bisa mendengarkan RSPD melalui platform streaming Jogja Streamer. Kadang kita juga ada permintaan lagu atau saling sapa itu dari yang jauh-jauh gitu Mbak, dari luar negeri itu biasanya dia mendengarkan di Jogja Streamers itu, di streaming kita, seperti itu. Jadi memang luar biasa ya perkembangan radio. Kalau dulu zaman mungkin waktu masih kecil itu radio juga tingkatannya lokal saja ya. Lokal. Kemudian kita hanya bisa mendengarkan radio di kota A ya, di kota A saja seperti itu ya. Keluar dari situ sudah
hilang sinyalnya. Dan luar biasa, sekarang bisa dari mana saja bisa mendengarkan radio ya, dari kota apapun gitu ya. Jadi otomatis informasi akan lebih mudah, lebih banyak dijangkau ya, seperti itu ya. Oke, kalau selanjutnya nih kita bicara di lingkup lokal ya Pak. Apa saja sih yang bisa diperankan ini radio ya, khususnya RSPD dalam mendukung pembangunan khususnya di Kabupaten Klaten? Di RSPD ini banyak sekali siaran-siaran atau program-program terkait iklan layanan masyarakat, terutama iklan masyarakat dasar seperti kesehatan, pendidikan, terus pertanian, sebagainya. Nah, selain sebagai media hiburan yang kita ibaratnya nyetel lagu gitu ya, mendengarkan musik, di RSPD juga banyak sekali iklan layanan masyarakat seperti itu. Kita kerjasama dengan dinas-dinas terkait, dinas kesehatan untuk informasi terkait kesehatan, dinas pertanian, terus dinas kebudayaan. Kita juga selain hiburan dan ILM, kita juga menyampaikan materi terkait budaya. Ketoprak itu tiap hari. Oh iya. Ya. Ketoprak. Tiap siang ketoprak. Sebagai sarana untuk mengenalkan kebudayaan seperti itu. Ya. Oke, nah berarti ada tiap tema ya. Ada tema tentang budaya, kemudian ada tema tentang pertanian, seperti pendidikan gitu. Nah kalau kaitannya dengan demokrasi dan pemilu, mungkin apakah di SPD itu ada program khusus untuk pendidikan pemilih seperti itu atau pendidikan politik? Untuk di RSPD Kabupaten Klaten ada segmen khusus terkait pendidikan pemilih. Kita sudah bekerja sama dengan KPU Kabupaten Klaten, di mana setiap bulan sekali itu ada siaran khusus terkait pendidikan politik seperti itu, Mbak. Kemarin Pak Primus, Pak David, jadi komisioner bergantian untuk memberikan pendidikan politik. 1 bulan sekali ya. Nama programnya apa? Ada nama program khusus? Nama programnya Dialog Interaktif. Dialog Interaktif yang temanya terkait kepemiluan seperti itu. Selain itu kita juga ada program yang namanya sebagai jembatan komunikasi, jadi penyampaian aspirasi lewat radio kita juga ada seperti itu. Selain itu kita juga mengenalkan UMKM, mengenalkan program-program kegiatan yang ada di pemerintahan, termasuk di daerah-daerah kita ikut membantu publikasi seperti itu. Dan kemarin kita juga sempat menyaksikan juga ya ketika Pak Primus, kemudian Pak Ansori, kemudian terakhir Pak David dulu baru Pak Ansori sepertinya ya. Dan ternyata juga tayang di YouTube ya. Ternyata radio zaman now itu ya. Kita bisa akses dari mana saja ya ternyata ya. Dan kita sekarang kan kecenderungannya teman-teman ini kan tidak hanya suara, tetapi juga harus ada visualnya seperti itu kan ya. Bahkan sekarang radio bisa kita akses melalui YouTube gitu ya. Nah itu kemarin saya juga baru melihat ketika Pak Primus dan juga teman-teman mengisi di RSPD ya. Oke. Nah kalau ini ya kaitannya dengan program unggulan nih, pasti ada ya program unggulan RSPD Klaten untuk dan juga kreativitas lah yang menjadi ciri khas sekaligus daya tarik untuk pendengar. Ada nggak program yang seperti itu? Beberapa program yang ada di RSPD itu yang banyak yang request atau banyak pendengarnya itu biasanya program serba-serbi dendang dangdut, serdadu, kos-kos mania, campur sari, ketoprak, wayang dan gending Jawa. Nah, selain itu kita juga ada program unggulan yang khusus menampung kreativitas anak-anak muda, namanya Euforia Nada. Euforia Nada. Ya, itu konsepnya itu dia semacam mini konser gitu, mini konser yang ada di halaman RSPD. Kita karena halamannya nggak terlalu luas juga, kita gunakan garasi kita, kita ubah menjadi mini studio gitu.
bagi warga masyarakat yang punya kelompok musik atau apa bisa live di situ, bisa menyanyikan lagu di situ. Nah, ini setiap Jumat di minggu pertama dan ketiga. Jadi sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Iya. Nah, itu untuk bisa tampil di sana seperti apa itu? Apakah harus mendaftar dulu atau melewati apa ya? Audisi atau gitu? Tinggal mendaftar aja, kita antriannya udah cukup panjang gitu untuk mendaftar gitu. Jadi banyak yang ingin tampil. Iya, banyak yang ingin tampil. Tapi dalam 1 minggu berapa band yang tampil? Biasanya 2. Satu minggu itu ada 2 band. Nah, di situ kita juga sediakan angkringan gratis. Jadi yang nonton bisa ini teman pemilih. Nanti kapan-kapan kita main ke sana. Hari Jumat malam. Mulai jam berapa itu, Pak? Jam 8 sampai jam 10. Tapi dengan genre musik yang apa? Beda-beda. Bebas ya. Karena kebanyakan yang isi anak muda, jadi ada yang isi band pop, ada yang rock. Kemarin lokal ada yang Klaten ya? Lokal Klaten, kita khususnya lokal Klaten. Ada yang hip hop. Jadi genrenya macam-macam. Kemarin kadang kayak ono ya sing nyencew apa namanya? Musik cuman nyencew ya pakai bibir tuh ya pak gitu lah. Itu kan hip hop ya maksudnya. Itu nggak setiap orang bisa gitu. Ya. Itu biasanya masuknya apa? Hip hop ya? Kali itu namanya hip hop nggak saya? Ada sendiri? Apa ada sendiri? Oh ya, menarik sekali. Tapi itu full untuk live music aja atau maksudnya ada selipan di situ untuk informasi apa gitu? Biasanya kita selipkan beberapa informasi, terutama informasi terkait kegiatan acara, misalkan kemarin hari jadi Kabupaten Klaten, terus informasi terkait HUTRI yang paling dekat kemarin bulan Agustus. Karena kan ini ya karena pasti banyak yang menyaksikan seperti itu kan, berarti kan ketika kita menyebarkan informasi dalam acara tersebut pasti akan lebih baik didengar gitu ya. Besok kalau dari KPU mau menyebarluaskan informasi terkait kepemiluan tuh bisa ke sana. Menarik ya. Bisa angkringan gratis, bisa makan seenaknya. Tayang juga di YouTube ya? Itu tayang di YouTube, nanti bisa dicek di YouTube-nya. Oke. Nanti cukup, kita cek ya. Cukup seru kok. Nah, ternyata radio zaman now ya sekarang ya. Menarik, nggak cuma sekedar kita mendengar dulu kan kita nggak kenal ya sama penyiar seperti itu kan, nggak kenal hanya mendengar suaranya. Oh, sepertinya suaranya bagus, nggak ngerti nih. Aslinya seperti apa ya? Aslinya seperti apa ya. Oke, menarik. Baik ya, dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang saat ini ya. Ke depan mungkin ada sebuah mimpi yang mungkin bisa disiapkan untuk radio ini agar bisa semakin menjangkau ke masyarakat. Ada nggak kira-kira pandangan-pandangan untuk program-program? Untuk radio sendiri ini kan ke depan tantangannya semakin berat karena gambarannya orang itu lebih senang nyekel HP ini daripada mendengarkan radio. Kadang radio itu kan hanya pengantar tidur ya biasanya ya. Jadi bagaimana kita harus program-program kita harus semakin inovatif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, kita akan selalu fokus terhadap inovasi-inovasi yang ada untuk perkembangan radio, terutama selain inovasi kita juga bagaimana tetap mengedepankan nguri-uri budaya Jawa gitu ya. Meskipun kita itu di perkembangan zaman semakin maju, tapi bagaimana kita harus tetap berpegangan terhadap budaya kita, kita tetap jangan lupa Jawane lah seperti itu, kita tetap menyiarkan budaya, pagelaran-pagelaran budaya dan sebagainya. Karena semaju apapun peradaban kita harus tetap menjaga budaya. Itu adalah identitas kita ya gitu. Dan salah satunya itu berarti nanti mimpinya itu ya, karena ya memang kalau anak zaman sekarang mungkin lebih banyak yang dilihat adalah media sosial kayak TikTok gitu, dan ya seperti ada budaya ya kayak FYP itu kan mungkin lebih ke joget-joget apa gitu kan ya. Nah, mungkin dari situ kita bisa
memasukkan loh kita juga punya loh ternyata tarian apa seperti itu ya. Ya. Oke, baik Pak. Terakhir nih ya. Mungkin ada pesan-pesan tertentu untuk teman pemilih nih, yang mungkin terutama yang anak-anak muda ini, mungkin yang mungkin nggak banyak dengar radio mungkin mungkin boleh diberikan pesan. Untuk radio RSPD selain tadi bisa didengarkan melalui manual, juga ada TikToknya. Ada TikToknya Pak, RSPD Klaten, terus Instagram, ada YouTube-nya, terus sekarang ada live streamingnya bisa melewati Jogja Streamer, nanti searching RSPD Klaten gitu, seperti itu. 24 jam bukan 24, setiap siaran bisa diakses melalui itu. Iya, setiap siaran. Jadi benar-benar streaming gitu. Jadi suaranya sama yang di radio manual seperti itu. Iya. Dan selanjutnya closing statement saya, radio itu unik. Kehadirannya dari zaman dulu sampai sekarang tetap relevan dalam konteks lokal maupun global. Sering dengan perkembangan teknologi digital, dia masih memegang teguh budaya dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat. Cepat dan akurat ya, yang cepat dan akurat. Jadi kalau mau mencari informasi yang akurat, datanglah ke sumbernya ya, seperti itu ya. Salah satunya melalui radio ya. Kalau yang streaming YouTube itu untuk program tertentu saja ya? Iya, untuk program tertentu. Baik. Kalau yang streaming lewat Jogja Streamer itu sama dengan siaran di radio aslinya. Baik. Nah, teman pemilih bisa mencoba ya ke Jogja Streamer untuk mendengarkan RSPD Klaten. Baik. Sudah, ada lagi? Sampun. Baik, terima kasih. Nah, teman pemilih, perbincangan kita hari ini sangat istimewa ya. Ternyata banyak insight baru tentang peran radio dalam, utamanya juga dalam demokrasi dan juga dalam pembangunan daerah. Nah, terima kasih kepada Pak Pinandita dari RSPD Klaten yang sudah hadir dan berbagi bersama teman pemilih. Semoga apa yang disampaikan dan diperbincangkan pada hari ini bisa memberi manfaat untuk teman pemilih semua, menambah wawasan dan tentu saja menguatkan komitmen kita untuk terus menjaga dan mengawal demokrasi. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk dapat mengetahui berita terbaru seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.